Selamat siang Ibu. Ya, siang. Perkenalkan, saya Nurse Grace yang bertugas di siang hari ini. Di sini kita akan melakukan pengkajian mengenai keperawatan asuhan psikososial Ibu. Baik, di sini saya izin untuk mengisi identitas Ibu. Sebelumnya nama Ibu siapa? Nama saya Mersa Marcelia. Oke. Bu Mersa, umurnya berapa Ibu? Umur saya 24 tahun. Oke, untuk jenis kelamin perempuan. Untuk status Ibu sekarang? Saya sekarang janda ya. Janda. Oke. Kalau boleh tahu agama Ibu? Saya agama Islam. Suku dan bahasa Ibu? Saya dari Betawi. Oke. Kalau untuk bahasa sehari-hari Ibu? Saya menggunakan bahasa Indonesia ya. Oke, untuk pendidikan terakhir Ibu apa? Saya lulusan SMA sih. Oke. Untuk pekerjaan Ibu? Saya cuma ibu rumah tangga. Oke. Kalau boleh tahu alamat Ibu di mana Ibu? Alamat saya di Gang Lampung 1. Oke. Untuk penanggung jawab dalam hubungan keluarga dengan Ibu? Penanggung jawab saya di sini itu ibu saya, itu Ibu Mariani ya. Ibu Mariani. Baik. Kita langsung masuk ke pola persepsi untuk kesehatan dan penanganan kesehatan Ibu. Untuk keluhan utama Ibu saat ini? Keluhan utama ya. Keluhan utama saya rasa mungkin ibu saya tuh sering bilang kalau saya tuh sering marah-marah, sering bicara sendiri seperti itu. Kadang juga punya pemikiran untuk bunuh diri. Saya juga mengkonsumsi obat tramadol ya. Tramadol. Ya. Oke, untuk riwayat penyakit sekarang? Penyakit sekarang sebenarnya tidak ada yang khusus sih. Mungkin saya sering gelisah. Terus juga saya kan sudah 7 tahun ini itu sering menggunakan obat tramadol tadi, juga saya menggunakan sabu. Oke. Baik, untuk lamanya keluhan tersebut gimana? Berapa lama Ibu? Mungkin sekitar 7 tahun ya dari pengkonsumsian obat itu. 7 tahun ya, lama juga ya Ibu. Untuk faktor yang memberatkan hal tersebut apa Ibu? Mungkin di keluhannya itu saya tuh sering gelisah, terus juga nggak bisa tidur. Oke. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi keluhan-keluhan tersebut? Ya kalau misalnya saya tadi ngerasa gelisah gitu kan, susah tidur ya, saya konsumsi obat tramadol tadi itu biasanya 1 kali sehari. Cuman kadang lama-lama saya tuh kecanduan gitu loh, jadi sehari tuh bisa 2-3 kali. Oke. Untuk riwayat penyakit dahulu, mungkin ada penyakit dahulu yang Ibu? Untuk penyakit dahulu mungkin ya dari obat tramadol tadi, soalnya saya udah dari usia 15 tahun mengkonsumsinya seperti itu. Oke. Baik, untuk apa tanggapan Ibu mengenai status kesehatan untuk kesejahteraannya gimana? Mengenai kesehatan saya Iya. gitu. Kalau mengenai kesehatan saya sendiri, saya ngerasa gimana ya, kayak saya nggak peduli sih soal kesehatan saya itu, ya terserah lah kesehatan saya mau seperti apa. Ya. Kalau boleh tahu mengenai riwayat kesehatan keluarga Ibu? Kesehatan dari keluarga itu adik saya sih ada riwayat penyakit nafza. Oke Bu. Untuk alergi terhadap obat-obatan dari Ibu? Kalau saya sih tidak ada ya alergi obat-obatan. Oke. Baik Ibu,
kita ke pola aktivitas dan latihan. Di sini kita akan menguji kemampuan ibu mengenai perawatan diri sebelum di rumah sakit dan sesudah di rumah sakit. Untuk pertama, untuk mandi, apakah ibu mandi sendiri, mandiri, atau dibantu alat atau bantu orang lain gitu? Untuk mandi di rumah sakit sama di rumah saya ngelakuin sendiri sih. Oke. Kalau untuk berpakaian? Untuk berpakaian juga sama. Oke, mandiri. Untuk gimana sih? Untuk kamar mandi, Kamar mandi ibu dibantu atau saya mandiri? bisa sendiri sih. Kalau untuk naik ke tempat tidur, Tempat tidur saya bisa sendiri. Oke. Untuk berpindah tempat itu ibu dibantu apa bisa mandiri? Udah saya masih bisa ngelakuin sendiri. Kalau berjalan? Berjalan juga sama, saya masih bisa jalan sendiri. Oke. Kalau mau naik tangga? Naik tangga juga sama, bisa Bisa sendiri sendiri. ya. Oke. Kalau mau masak di rumah? Masak saya juga ngelakuin sendiri. Oke. Kalau membersihkan rumah, memberes-beres rumah? Beres-beres rumah, saya rasa saya ngelakuin sendiri masih bisa sih. Oke, baik. Kita ke kebersihan diri di rumah maupun di rumah sakit. Baik, untuk mandi berapa kali ibu mandi? Di rumah tuh Sehari. saya biasanya mandi 1 kali sehari ya. Oke. Untuk menggosok gigi? Gosok gigi juga sama, 1 kali juga. Untuk menyuci rambut, keramas? Kalau keramas itu cukup lama ya, kan minggu lah ya. Kalau per minggu itu 2 kali lah seminggu gitu. Kalau untuk memotong kuku? Motong kuku juga sama gitu, kadang 3 kali lah seminggu ya. Oke. Baik, kalau di rumah sakit apakah sama dengan kebersihan di rumah mengenai mandi? Kalau di rumah sakit tuh mungkin beda dikit ya. Apa tadi? Berapa Mandi kali? ya. Iya, mandi. Mandi itu 2 kali sehari ya di rumah sakit. Terus untuk gosok giginya juga 2 kali. Terus untuk keramasnya itu sama 2 kali per minggu. Kalau untuk potong kukunya mungkin 1 kali sih per minggu. Oke. Untuk aktivitas sehari-hari? Kalau saya di rumah tuh sehari-hari ya paling ngurus anak gitu, nonton TV atau mungkin karaokean lah. Oke. Kalau untuk rekreasi itu keluar-keluar dengan keluarga? Kalau rekreasi itu jarang ya saya libur-liburan gitu bareng keluarga. Untuk olahraga, apakah ibu berolahraga sehari-hari di rumah? Tidak, saya tidak olahraga ya. Oke, baik. Kita lanjut ke pola istirahat di rumah dan juga di rumah sakit. Untuk waktu tidur, siang hari ibu tidur dari jam berapa sampai bangunnya di jam berapa? Kalau misalnya di rumah tuh saya nggak pernah tidur siang ya. Itu banyak banget aktivitas di rumah jadi nggak tidur siang. Oke. Kalau malam? Kalau malam itu di rumah kadang saya tuh larut malam banget gitu. Jam berapa ya? Sekitar jam 11 malam lah baru tidur. Mungkin bangunnya juga jam berapa ya? Jam 9 gitu. Nah, untuk di rumah sakit sendiri, untuk waktu tidurnya di siang hari? Kalau di rumah sakit ini saya tidur itu siangnya jam 1. Terus nanti bangunnya jam 4 ya. Oke. Kalau pada malam hari? Kalau malam hari saya tidur itu jam 8 ya, cepet ya, jam 8. Terus nanti bangun jam 10 lah. Oke. Baik ibu, untuk ibu di sini ada masalah nggak di rumah sakit ini? Keluhan selama di rumah sakit kayaknya nggak ada ya. Oke, baik. Nomor 9. Baik ibu, di sini kita masuk ke pelaporan dan hubungan.
Di sini saya mengonfirmasikan ulang mengenai pekerjaan ibu rumah tangga. Iya, benar. Oke, untuk kualitas bekerja ibu? Tidak ada sih. Oke, untuk hubungan dengan orang lain itu? Hubungan saya dengan orang lain tuh saya bisa lah ya berinteraksi dengan baik. Untuk sistem pendukung ibu seperti apa ya? Sistem pendukung itu maksudnya apa ya, yang Pasangan atau oh tentang teman gitu? sejauh Orang tua. ini yang membantu saya, mendukung saya selama ini ya orang tua saya ya. Oke. Baik, adakah masalah keluarga mengenai perawatan di rumah sakit ini, Ibu? Kalau dari Sejauh keluarga kayaknya nggak ada juga. Oke. Baik, kita masuk ke eh, pola reproduksi. Di sini saya akan menanyakan mengenai menstruasi. Terakhir Ibu kapan? Menstruasi saya terakhir itu kalau nggak salah saya udah nggak haid itu 1 bulan lalu lah ya. Oke. Untuk masalah menstruasi tersebut apa aja? Ada apa? Tidak ada sih. Ada. Untuk pap smear terakhir Ibu? Saya tidak pernah melakukan pap smear ya. Oke. Baik. Untuk sejauh ini Ibu melakukan pemeriksaan payudara di setiap bulannya atau tidak? Kalau pemeriksaan payudara sepertinya tidak pernah ya. Oke, tidak pernah Ibu. Masalah siklus yang berhubungan dengan penyakit Ibu ada nggak? Tidak ada sih. Baik. Kita ke pola kita ke pola coping atau toleransi stres. Di sini masalah selama masuk rumah sakit mengenai penyakit, biaya, perawatan diri. Mungkin kalau masalah selama di rumah sakit tuh sebenarnya nggak ada ya. Cuman mungkin saya cuman pengen cepet pulang gitu kan. Terus juga saya ngerasa perawatan diri saya selama di rumah sakit itu kayak kurang gitu. Apalagi di kepala, di rambut saya tuh sering gatel-gatel gitu loh, kayak ada kutu rambutnya. Oke. Kalau Ibu datang ke rumah sakit ini atas keinginan Ibu sendiri atau bagaimana? Ya, sebenarnya saya tuh kan ngerasa saya tuh sehat ya, nggak ada masalah apa-apa. Tapi ibu saya itu mendesak untuk datang ke rumah sakit terus dirawat gitu. Baik, Ibu ada nggak perasaan marah terus terhadap diri sendiri atau orang lain selama berada di rumah sakit ini? Kalau itu nggak ada ya, saya nggak marah sama diri saya sendiri atau mungkin sama orang lain gitu kan, nggak ada sih. Oke, untuk kemampuan mengadaptasi di lingkungan sekitar sini? Kemampuan adaptasi itu kayak komunikasi interaksi saya ya. Mungkin kalau di sini interaksi saya sama pasien yang lain itu baik. Saya juga banyak temen kok di ruangan ini gitu. Kita ke nilai kepercayaannya Ibu. Di sini jangan konfirmasi lagi Ibu agama Islam. Untuk pelaksanaan ibadah apakah Ibu sholat 5 waktu? Oh enggak sih, kalau saya biasanya sholat tuh paling cuman maghrib aja. Oke. Untuk penentang agama gitu ada nggak? Nggak ada sih. Oke. Untuk meminta kunjungan kerohanian gitu ada nggak? Kayaknya itu juga nggak ada. Oke. Baik. Kita sudah selesai untuk pengkajiannya Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Kita akan bertemu lagi di kunjungan berikutnya. Saya pamit. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Terima kasih, Nak.